selamat siang Indah. Selamat siang, Bu. Indah, silakan duduk. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi gimana Endah? Sekolahnya lancar? Lancar, Bu. Puji Tuhan. Kegiatannya apa sekarang? Ada ikut eskul nggak gitu atau apa? Les? Nggak ada sih, Bu. Jadi kamu lagi kenapa ini? Lagi mau cerita apa? Sebenarnya ada masalah pribadi sih, Bu. Tentang pertemanan gitu, Bu. Oh, coba boleh jelasin ke Ibu gimana permasalahannya? Sebenarnya gini, Bu. Saya itu kan punya satu teman gitu, sahabat. Dan dia tuh jadi berbeda gitu, Bu, sekarang. Kayak aneh gitu dia jadinya. Berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan perubahannya itu kayak ngarah ke negatif gitu loh, Bu. Jadi boleh nggak Ibu tahu perubahan negatif apa yang kamu maksud? Negatifnya itu kan, Bu, dia itu suka aneh-aneh gitu, Bu. Dia pun pertemanannya jadi di circle yang baru lagi. Terus tuh dia itu pernah, teman saya bilang dia itu pernah kelihatan gitu merokok gitu. Jadi dan itu udah lama sebenarnya, Bu, ceritanya. Terus selama ini saya diam-diamin kan, Bu. Yang penting selama ini dia nggak ngajak-ngajak gitu. Ternyata beberapa minggu belakangan ini dia ngajak, Bu, kayak mau nyoba ini nggak, ayo gabung sama temanku gitu. Yang dimana teman-temannya itu semua di situ merokok terus minum-minum gitu, Bu. Oh, jadi seperti itu. Jadi kamu yang udah nggak nyaman lagi sama perubahan-perubahan yang terjadi di dia gitu. Sepertinya saya udah paham gitu apa maksud kamu dan gimana perasaan kamu setelah menerima perubahan dari teman kamu. Jadi Ibu boleh tahu nggak gimana respon kamu atau cara kamu menyikapin ajakan tersebut? Awalnya saya bingung kan, Bu, ini kenapa tiba-tiba ngajak kayak gitu. Terus ya udah didiamin aja gitu, Bu, karena awalnya ngira iseng. Ternyata makin serius ngajaknya. Jadi ada rasa takut gitu, Bu. Takut dipaksa dan takut betul-betul tergiur dan terjerumus gitu, Bu. Gitu. Jadi sepertinya kamu udah ngerasa nggak nyaman atau ngerasa takut gitu ya sekarang, kayak takut menolak ajakannya dan takut buat dia sakit hati dan takut kamu juga terjerumus terikut sama dia seperti itu ya. Apalagi kan itu teman dekat kamu ya, jadi kayaknya agak susah sepertinya untuk menolak dia. Benar-benar, Bu. Sejak kapan gitu kamu ngerasain perubahan yang aneh dalam diri dia? Dan kalian kan juga udah berteman lama nih ya. Apakah kamu melihat faktor pendorongnya itu dari keluarga atau emang itu dari lingkungan pertemanannya aja gitu? Kalau dari berapa lamanya sih, Bu, saya tahunya itu dengar cerita itu udah lama gitu. Udah lupa juga udah kapan. Tapi baru kayak nampak gitu dia menunjukkan sikapnya itu beberapa minggu yang lalu gitu. Dan kalau faktor pendorongnya itu nggak tahu juga ya, Bu, kayaknya keluarga sih gitu. Jadi dia itu ayah ibunya itu kayak dia sering cerita cekcok gitu loh, Bu. Jadi sering ibunya pergi entah kemana gitu, dia tinggal sama ayahnya tuh sebaliknya gitu, Bu. Jadi setelah kamu melihat perubahan-perubahan yang ada di dalam diri temanmu dan beserta ajakan-ajakan negatifnya, apakah kamu masih mau berteman dengannya lagi? Kalau berteman sih masih sibuk karena kan kami udah lama gitu kan bertemannya. Jadi kayak untuk menjauh gitu jadi aneh.
karena selama ini selalu sama. Tapi kalau dibilang jadi takut gitu Bu, takut karena dia tuh udah mulai aneh gitu. Tapi sebenarnya mau sama, tapi saya takut kehilangan kontrol diri dan malah ikut-ikutan sama dia gitu. Oh, jadi permasalahan utamanya itu sebenarnya ada di diri kamu sendiri, yang dimana kamu tuh sulit untuk mengontrol diri kamu. Iya Bu, benar Bu. Jadi saya tuh takut gitu Bu ikut terjerumus, karena saya tuh mudah untuk apa, nggak nggak konsisten gitu Bu, jadi mudah untuk terpengaruh gitu. Jadi kalau ibu boleh tahu nih, ajakan yang seperti apa yang sering kamu terima dari teman-temanmu? Jadi dia tuh Bu sering kayak misalnya kami lagi udah pulang sekolah gitu kan Bu, terus dia ngerangkul, ayo join ke sana, ke circle, ke teman-temannya gitu Bu. Terus tuh kadang mau dia tuh waktu pulang sekolah itu aku udah nyampe rumah, dia tuh masih di tongkrongannya dan dia ngepap gitu Bu, lagi ngerokok gitu sama temannya kan. Terus dia bilang joinnya kesini, datang, ngapain di rumah terus gitu Bu. Jadi pada saat diajak, respon yang bagaimana sih yang kamu berikan kepada mereka? Atau pada saat ajakan tersebut disampaikan kepada kamu, apa kamu berpikiran untuk kayak mengiyakan ajakan tersebut? Hampir sih Bu, kayak tapi mengiyakan itu bukan untuk join gitu kan, untuk penolakan secara halus supaya dia nggak tersinggung, karena gimana pun juga dia kan teman saya gitu. Dia saya hanya bilang ya iya nanti kabari aja di mana gitu. Terus Bu, Jadi penolakan yang kamu lakukan itu penolakan secara halus ya, dengan menanyakan kejelasan waktu dan tempat. iya Bu, jadi saya berusaha untuk gimana caranya saya tetap berteman sama dia, tapi saya tetap pada pendirian saya gitu, karena dia kan teman lama saya juga. Jadi aneh rasanya kok tiba-tiba langsung menjauh gitu. Saya setuju dengan tindakan dan sikap kamu dalam menolak ajakan teman kamu, dan gimana pun dia juga teman kamu kan. Jadi di sini saya mau beritahu, dan mungkin kamu juga tahu salah satu kunci hubungan yang baik itu adalah di komunikasi. Dan coba setelah ini kamu perbaiki komunikasi dengan dia, dan kalau bisa kamu yang arahin dia untuk kembali lagi ke kehidupannya yang dulu, yang lebih positif daripada yang sekarang. Iya Bu, baik, saya akan cobanya Bu. Tapi saya mau bertanya Bu, kalau misalnya saya arahin dia gitu, apa dia akan menerima Bu? Nanti kan takutnya dia tuh kayak ngerasa ini masih sebaya aja udah nasihatin gitu kan Bu. Kalau mengenai hal itu, menurut saya nih ya, kalau kalian dua udah lama temenan, dan dia juga ngerasa kamu tuh teman baiknya, ya saya yakin dia pasti dengerin kamu tanpa memikirkan seperti yang kamu bilang tadi, yang dia ngerasa ini apa sih, sok-sok nasihatin, sok-sok arahin, padahal kita sebaya. Karena teman yang baik itu teman yang mau negur temennya. Baik Bu, saya akan mencobanya, walaupun saya masih sedikit ragu Bu. Jadi berdasarkan permasalahan yang kamu ceritakan barusan, kamu tuh mengalami kontrol diri yang rendah, sehingga kamu merasa nggak cocok atau nggak pantas dalam menegur teman, walaupun itu teman dekat kamu. Jadi menurut ibu, kalau kamu mau pertemanan kamu itu baik,
kamu tuh harus mulai dari diri kamu sendiri. Jadi kamu harus mulai percaya diri dan kamu coba komunikasikan ke teman kamu, saling bertukar pikiran, mulai menghabiskan waktu bersama agar mempererat persahabatan kalian dan saling percaya tuh, sehingga kamu dapat mengarahkan dan mungkin kalian berdua sama-sama bisa bangkit dari permasalahan kalian masing-masing. Baik Bu, saya akan mencobanya. Jadi permasalahannya yaitu karena self control kamu yang kurang sehingga timbul rasa tidak percaya diri dan ragu atau segan untuk mengarahkan seseorang ke jalan yang baik, walaupun itu sahabat kamu sendiri. Dan hal yang kamu lakukan yaitu untuk sementara ini harus mengontrol diri terlebih dahulu, lalu kamu boleh mencoba untuk memperbaiki komunikasi dengan teman kamu, karena seperti yang saya bilang tadi, kunci dalam hubungan itu adalah komunikasi. Dan sebenarnya kamu juga nggak perlu segan untuk menegur teman kamu, karena kewajiban seorang teman yaitu emang untuk menegur temannya supaya kalian berdua bisa berteman lagi seperti dulu dan hubungan kalian itu membaik. Gitu ya Bu, jadi saya akan mencobanya. Terima kasih untuk arahan yang Ibu berikan.